Hubbud dunya atau cinta dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Hubbud dunia adalah dimana ketika seseorang merasa sangat mencintai dunia dan enggan untuk melakukan amalan untuk akhirat. Dia mengira bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang kekal. Padahal, seperti yang kita tahu bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya sementara atau hanya senda gurau. Hubbud dunia adalah penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah. Karena dia mengumpulkan hartanya, dia mengumpulkan kekayaannya, dan enggan untuk membagikannya kepada orang-orang miskin. Dia menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia kikir, dia pelit, dan dia sombong akan kekayaan yang dia miliki. Padahal semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik bagi manusia. Cinta dan mencintai pada dasarnya adalah sesuatu hal yang baik. Namun demikian apabila terlalu berlebihan, maka akan berubah menjadi obsesi yang justru merugikan. Yaitu ketika kita mencintai kehidupan dunia dengan berlebihan, maka manusia itu akan menjadi sangat rakus. Dia ingin mengumpulkan harta. Inilah mengapa Rasulullah merisaukan umatnya apabila terjebak ke dalam cinta dunia yang berlebihan. Sebab hubbud dunia adalah sumber kehancuran bagi manusia. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Akan tetapi aku khawatir apabila dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur." Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Hadis itu mengisyaratkan betapa bahayanya sifat hubbud dunia. Saat seorang muslim menjadikan dunia sebagai tujuan, maka ia akan terjebak dalam gilanya dunia. Padahal sejatinya dunia bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Terdapat beberapa penyebab seseorang jatuh ke dalam penyakit hati yang satu ini. Adapun di antara penyebab hubbud dunia adalah: 1. Menganggap dunia sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dan dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, pelit dan kikir terhadap harta yang dimiliki. Yang keempat, tidak rela jika hartanya lepas darinya. Yang kelima, tidak suka bersedekah dan memberi kepada orang lain, tapi dia menyimpan dan mengumpulkan harta-hartanya. Yang keenam, bersifat tamak dan serakah, yaitu selalu ingin mengumpulkan hartanya walaupun dia sudah memiliki banyak. Yang ketujuh, tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kedelapan, mendewakan kedudukan sosial. Penyakit hati yang berbahaya ini perlu segera disadari dan diatasi sebelum terlambat. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan cara-cara yang ada dalam Islam. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai ayat 15. Penyakit hati yang berbahaya ini perlu segera disadari dan diatasi sebelum terlambat. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan cara-cara yang ada dalam Islam, yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana tersurat dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 dan ayat 15. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Yang artinya, dijadikan terasa indah di dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk,
dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari apa yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Yang kedua yaitu bersikap waro atau menjaga diri dari berbuat dosa. Yang ketiga bersikap tawadu atau rendah hati. Yang keempat selalu mengingat kematian. Yang kelima memperbanyak zikir kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. Yang keenam memperbanyak syukur atas segala nikmat Allah. Yang ketujuh membiasakan diri berbagi untuk sesama dan berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah arti dari hubu dunia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.